Ngomongin tentang bapak penjual es debus tersebut ya, jadi Pak KDM itu kemarin DM gua dengan isi videonya dia, terus dia ngomong sama gua, adalah omongannya, kalau omongannya gua sebar nggak boleh ya, oke. Tapi Pak KDM tuh ngobrol sama gua di DM, dan Pak makasih banget tuh Pak, makasih banget udah ngundang dia, terus dia yakin ngobrol bareng tuh, makasih banget. Emang gua dari awal juga nggak pengen ngundang, pengen ngasih bantuan, tapi isinya ternyata dengan Pak KDM isinya semuanya bohong semua. Bantuan dibilang tidak ada, motor dipakai sama siapa lah, dibilang uang sekolah 4 juta, uang sekolah 4 juta, wah udah pokoknya kacau ya. Gitulah manusia ya, kadang-kadang kalau ada musibah ya, lalu akhirnya dipakainya untuk mencari keuntungan, kesempatan dalam kesempitan. Padahal netizen tuh udah baik banget sama bapak, udah peduli banget sama bapak. Gua udah ditanyain sama semua orang, Pak, dari instansi udah nelpon gua juga, Pak. Tapi ya begitu, Pak, akhir-akhirnya kayak beginilah jadinya, Pak, aduh, ini akhirnya nanti lama-lama orang nggak percaya lagi loh Pak sama kasus-kasus gini. Bener Pak, nggak percaya. Tapi Pak KDM terima kasih banyak ya Pak ya, thank you banget buat semuanya. Saya telepon dulu ya Pak ya, mau ngirim Babinsa 5 lagi Pak. Oh Indonesia, sahabat kita penjual es yang tergolong miskin, habis digebukin, tiba-tiba oknum pelakunya datang memeluk-meluk, dipeluk-peluk. Kelihatan indah ya dipeluk-peluk, tapi pelukan apa itu? Pelukan apa itu ya? Pelukan sudah viral. Apa mungkin habis digebukin langsung memeluk-meluk lagi? Ya, sahabat kita yang dari kalangan miskin itu dikasih hadiah begitu, ya mungkin terpengaruh lah, memang ekonomi dia lagi susah. Tapi akan hal seperti itu akan terulang lagi. Dan itu hanya akan bisa dikurangi kejadian seperti itu kalau pelakunya tetap harus jadi tersangka. Walaupun nanti ada RJ berdamai dengan korban, institusinya harus memecat. Itu baru hukum berjalan, tidak terulang lagi. Tegas. Pelukan, seolah-olah cinta damai, seolah-olah sayang. Aduh, itu just, aduh nggak tahu deh pelukan kayak apa itu, Anda sendirilah. Itu mah bukan pelukan yang benar, ya. Oke, pecat. Dah, itu aja deh. Udah malam ini. Tukang es gabus bohong. Namanya juga momentum. Tukang es gabus. Banyak yang ngomongin karena dia kebanyakan bohong, kebanyakan ya ngada-ngada lah, biar dikasih duit yang lebih lagi sama orang-orang yang emang lagi nyari panggung ke dia. Yang salah sebenarnya bukan dia. Ya emang dasarnya mental orang susah aja sih, iya kan? Orang susah, dia ketemu rezeki nomplok, dia dimanfaatin sebaik-baiknya. Si bapak nggak salah, si bapak jarang dapat duit segitu gedenya dalam waktu yang singkat. Dan dia tahu momentumnya, nggak mungkin bulan depan, tahun depan, atau kapanpun dia dapat rezeki nomplok yang kayak gini lagi. Nggak bakalan. Kebetulan momentumnya hari ini, minggu ini, dia sikat sebanyak-banyak. Cuman yang salah, ngapain yang ngasih panggung? Ente dengan sadar ngedatengin dia, mau ngasih bantuan. Ya orang miskin ya mentalnya emang mental alhamdulillah, kalau dikasih rezeki ya dimanfaatin sebanyak-banyak ya. Dia korek sebanyak-banyak ya, dia keruk sebanyak-banyak ya. Yang salah nih yang pada nyari panggung. Kan ente dengan sadar diri, dengan kesadaran penuh ngedatengin dia untuk nyari engagement, untuk nyari panggung juga, biar dikira baik, biar dibilang baik. Lah si bapak bang nggak salah dia, bener. Nggak semua, nggak siapapun pasti kalau misalkan ada di momentum kayak gitu pasti bakalan digeruk semuanya. Jangankan si bapak, pengusaha yang punya tambang emas, tambang nikel, tambang apapun itu kalau nemu
tempat yang beneran ada mineral bagus sih ya dikeruk sehabis-habisan. Lu kagak lihat Freeport loh, udah sampai ujung tanah nah kali. Kalau belum nyampe nemu lahar, nemu neraka nggak bakalan berhenti. Terusin Pak, terusin nggak apa-apa. Ini momentum ente Pak. Sifat asli dari bapak penjual es gabus ketahuan oleh Dedi Mulyadi. Bahkan beberapa kali, bapak ini diduga berbohong terkait dengan iuran uang sekolah maupun status dari rumahnya sendiri, yang ternyata merupakan rumah pribadi bukan kontrakan, teman-teman. Ini membuat Dedi Mulyadi kesel banget dan minta jangan berbohong di situasi saat ini. Padahal ya, bapak penjual es gabus ini sudah mendapatkan simpati dari banyak masyarakat. Bener banget, pada intinya Pak Babeh penjual es gabus kemarin diundang oleh KDM, ngobrol-ngobrol dan dikasih bantuan. Tetapi dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Pak Babeh banyak yang ditutup-tutupi nih. Bahkan faktanya dipelintir. Rumah dari Pak Babeh ini adalah rumah pribadi, ternyata hasil renovasi lewat program pemerintah. Setahu aku, kemarin sampai Aisar tuh ngasih hadiah umroh kan? Iya bener banget, Pak Babeh dapat banyak banget hadiah, termasuk 10 juta rupiah dari owner perusahaan, 10 juta rupiah dari staf kepresidenan, sepeda motor dari Kapolsek, serta hadiah umroh dari Aisar Khaled. Seharusnya dengan semua bantuan tersebut Pak Babeh terbuka aja. Nah masalahnya yang membuat netizen itu jengkel adalah statement beliau yang ngomong kalau meminta mobil sebagai bantuan agar bisa jalan-jalan, padahal udah diberikan banyak bantuan kan. Itu aja sebenarnya udah sangat-sangat bersyukur. Bapak penjual es gabus itu bukan berbohong guys, dan dia bukan kayak orang yang nggak tahu terima kasih. Jujur aku pertama kali nengok videonya Bapak KDM itu, aku tuh benci kali nengok Bapak itu. Awalnya tuh aku tuh sedih banget, respect banget sama Bapak penjual es gabus tuh, kok kasihan kali ya kan ada kayak gitu oknum yang melakukan kayak gitu sebelum tahu ya kan. Nah jadi setelah dia viral, alhamdulillah banyak yang nolong kan. Baru nggak lama setelah dia viral beberapa hari, ada video terbaru dia itu kayak nggak tahu bersyukur, nggak tahu terima kasih. Aku tuh sebenarnya tuh benci kali nengok Bapak es gabus, jadi kayak orang yang nggak tahu terima kasih, udah ditolong nggak tahu diri gitulah guys ya. Tapi guys, ternyata aku kemarin semalam itu aku tuh masuk ke live streaming tetangganya, dan ternyata itu bapak itu ada gangguan mental guys. Jadi dia sama istrinya itu kayak ODGJ gitulah guys. Cuman alhamdulillahnya anaknya itu enggak ada yang kayak dia. Jadi alhamdulillahnya anaknya itu pada normal semuanya guys. Jujur aku itu sebenarnya berdosa kali, aku sumpah. Aku awalnya kayak kalian loh guys, aku itu suuzon sama bapak itunya. Orang nggak tahu diri udah dikasih duit malah dibilang nggak dikasih duit. Pokoknya kayak dia tuh orang linglung gitu loh guys. Apa yang ditanya A besok jawabnya C, terus ditanya sama yang C besok jawabnya D. Pokoknya jawabnya itu nggak pernah sinkron ya. Aku ngalamin ini, aku tahu ini karena aku tuh punya adik autis guys. Jadi adik aku itu dia dari kecil itu dia udah kata dokter dia autis, cuman hanya orang-orang terdekat aja yang tahu kalau dia tuh berbeda ya guys ya. Jadi kalau misalnya orang awam itu nengok dia tuh kayak orang pada umumnya, kayak manusia normal gitu loh guys. Dan setelah kalian tuh deket, kalian bakal tahu kalau dia tuh berbeda. Contohnya ya, kalau dia diajak ngomong, dia suka ketawa sendiri. Nanti kita tanya gitu, kita tanya ke adikku ini kan, namanya Diki kan, kau dari mana Ki? Hehehe, dari sana gitu. Dia pokoknya suka ketawa gitu loh guys. Kadang-kadang kita gondok gitu nengok jawaban dia. Tapi ya dia memang kurang guys, memang ada keterbelakangan mental. Jadi bagi kalian yang nggak tahu orang yang ODGJ atau autis, mending diem deh. Kasihan loh bapaknya. Bapaknya sekarang udah viralnya baik ya. Setelah ada berita, terus sekarang dia dihujat. Padahal itu bapak itu nggak tahu. Sumpah aku buat video kayak gini, aku karena kemarin aku tuh udah jelek-jelekin bapak itu. Jadi aku ini sebagai permintaan maaf aku lah kepada bapak itu ya. Semoga video ini bisa viral. Iya, gak usah viral kalah. Aku soalnya kamu viral malu aku. Jadi intinya itulah guys ya. Kalian kalau nggak tahu orangnya tuh gimana, jangan ngomong ya. Sampai tetangganya bilang, kalau kalian nggak tahu bapak itu, coba deh kalian jadi tetangganya sebulan aja, kata tetangganya kayak gitu. Biar kalian tahu kalau bapak itu agak lain, agak berbeda, atau ada kurang-kurangnya.
Gitu ya guys ya, jangan hujat bapak itu lagi, kasihan loh guys. Kasihan dia ODGJ tapi dia itu bisa ngerawat anaknya yang banyak dan alhamdulillahnya anaknya sehat semua. Tuh, itu lebih baik orang tua mana yang kayak gitu guys, ODGJ tapi bisa ngerawat anaknya. Masya Allah, udah ya. Udah, semoga video ini bisa meluruskan ya guys ya. Semoga Bapak KDM bisa melihat keluarganya lebih dekat biar tahu gitu, jadi bisa dikasih tahu publik juga bahwasanya bapak itu memang kayak gitu, ada kurang-kurangnya, ada sakitnya, ada gangguan mentalnya, jadi mohon dimaklumi aja. Salam sehat, bye bye.